Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five on Chemistry. Di video kali ini, saya masih akan membahas soal tentang sifat-sifat keperiodikan. Tetapi kali ini, saya fokus ke jari-jari atom. Yang kemarin video sebelumnya saya bahas tentang energi ionisasi ya. Sekarang kita ke jari-jari atom. Oke. Nah, di sini ada dua soal, di mana soal pertama dia tanya angka ya, jari-jari atom tertentu. Lalu yang nomor dua malah ini membahas tentang grafiknya. Oke, semoga dengan variasi soal ini pemahaman kalian tentang jari-jari atom semakin bagus. Oke, langsung saja saya bahas soal nomor 1 ya. Nah, katanya jika jari-jari atom Li, Na, K, Be, boron, litium, natrium, kalium, berilium, dan boron secara acak tidak berurutan ya, dalam satuan angstrom. Ini angkanya 2,01, 1,23, 1,57, 0,80, 0,89. Nah, jadi dari data-data jari-jari atom ini ditanya yang punya si natrium itu yang mana gitu. Karena ini acak. Oke, paham ya soalnya ya. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya yang pertama kita harus pahami adalah kecenderungan ya. Ingat ya, dari kiri ke kanan jari-jari semakin kecil, atau kanan ke kiri saya buat tanda panah ini artinya besar ya, makin besar ya. Arah kepala tanda panah itu artinya semakin besar ya. Berarti dari kanan ke kiri semakin besar. Lalu dari atas ke bawah, nah saya buat tanda panah juga artinya makin besar. Oke, ke kiri kanan satu periode itu kan berarti faktor muatan inti ya. Sedangkan ke bawah itu atas bawah faktor banyaknya kulit. Oke. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah ya kita tinggal menyusun Li, Na, K, Be, dan B ini di tabel periodik itu kira-kira posisinya seperti apa. Nah, lihat ya di soal ini tidak diberikan nomor atom sama sekali. Jadi nggak ada elektronnya. Nah, jadi ya saya bisa katakan sedikit banyak atom unsur-unsur yang familiar ya, itu paling tidak dikuasai di mana posisinya ya. Dihafal lah kata yang nggak enaknya ya. Oke, nah Li dan Na dan K itu kan satu golongan. Li, Na, K itu satu golongan ya, atas ke bawah atau bawah ke atas ini ya. Lalu ini periode ketiga, periode keempat, ini Li ya, periode kedua, Na 3, ini 4. Lalu Be dan B itu ada di periode kedua tapi beda golongan dengan si Li. Nah, jadi begini. Udah dapat ya? Nah, setelah dapat yang begini ya, ini sudah mudah sekali kita menyelesaikan soal ini. Oke, semakin ke kiri katanya semakin besar, ke bawah semakin besar. Berarti bisa dipastikan yang terbesar adalah si K. Oke, karena makin bawah makin besar, kiri makin besar. Berarti yang paling kecil itu adalah si B ya, boronnya terkecil. Nah, setelah dapat begini ya, kita tinggal isi aja angka-angkanya. Yang terkecil itu adalah 0,8, 80 ya. Yang terbesar itu 2,01. Lalu yang terkecil kedua, nah yang di kirinya kan makin besar, lebih besar dari 0,80 yaitu 0,89. Lalu Li-nya di sini naik lagi 1,23 ya. Ke Na makin besar juga, berarti 1,57. Nah, yang ditanya itu natrium. Berarti kita sudah dapat nih. Ya, jadi Na itu 1,57 lah. 57 Armstrong lah jari-jarinya. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi yang pertama dikuasai adalah kecenderungannya kanan kiri atas bawah. Oke, makin besar makin kecil. Yang kedua tadi saya tekankan ya unsur-unsur yang familiar ya kuasailah posisinya di mana di tabel periodik. Oke. Yang kedua, soal kedua. Ada notasi unsur X, Y, Z. Oke. Lalu ditanyakan mana grafik yang menunjukkan jari-jari atom ketiga unsur tersebut. Nah, ini kita lihat jari-jari semakin ke atas katanya semakin besar. Ini ya, ini arahnya ya menunjukkan makin besar, dan nomor atom ke kanan itu makin besar.
Nah, langkah pertama yang pasti kita harus lakukan adalah membuat konfigurasinya. Itu udah mutlak ya. 10 itu 28 ya. Periode 2 golongan 8A. 19 berarti 2881. Periode 4 golongan 1A. Lalu 37 Z ya. 28 18 ini 28 ya. Berarti 981. Oke, di sini kita ketemu yang satu golongan yaitu Y dan Z. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya ini Y periode keempat, Z periode kelima. Oke. Lalu si X ada di mana? Dia ada di periode kedua itu kan. Anggaplah 3 2 berarti di sinilah kurang lebih lah si X ya. Periode kedua golongan 8A. Ini 19 37 10. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa pastikan bahwasanya Z punya jari-jari lebih besar daripada Y. Ingat ya, seperti yang soal nomor 1 tadi. Semakin ke bawah, jari-jarinya makin besar. Lalu kalau kita compare Y ke X, maka dari segi ini, dari segi kulitnya aja, kulit X cuma 2, kulit Y sudah 4. Berarti bisa dipastikan X itu yang paling kecil jari-jarinya. Ya. Jadi seiring dengan bertambahnya nomor atom, ternyata jari-jarinya juga bertambah besar, berbanding lurus ya artinya ya. Oke, kita cek grafik yang menunjukkan pola seperti itu. Kita mulai dari yang A. Katanya jari-jarinya makin ke atas naik, nomor atomnya makin ke kanan makin besar. Grafiknya menunjukkan X lebih kecil dari Y, lebih kecil dari Z, Z paling besar. Cocok ya? Di X paling besar, Y kedua, Z paling besar, Y kedua, X paling kecil. Tapi kita cek lagi ya opsi yang lainnya ya. Katanya jari-jari X ya, sini ya. Jari-jari X lebih besar daripada jari-jari Z. Udah pasti salah ya. Dan Y udah pasti salah. Ini katanya sama, udah nggak mungkin ya, pasti berbeda. Lalu nomor atomnya makin besar. Nomor atom X nggak lebih besar daripada Y dari Z ya. Salah ya. Nah, ini hati-hati nih, agak mirip-mirip ya. Oh, tapi enggak, nih katanya Y yang paling besar jari-jari atomnya. Nah, juga pasti salah. Maka jawaban yang tepat adalah A. So, begitu ya adik-adik ya, kalau ada soal tentang jari-jari atom, yang pertama menentukan jari-jarinya. Lalu yang kedua membuat grafik. Jadi sebenarnya ada beberapa poin penting yang harus dikuasai di sini. Yang pertama adalah konfigurasi harus kuat. Menentukan periode dan golongan itu harus pasti bisa. Lalu yang kedua adalah kecenderungan. Kiri ke kanan makin besar atau kecil, atas ke bawah makin besar atau kecil. Oke, supaya nggak terbalik-balik nanti dengan sifat-sifat periodik yang lain. Oke, begitu saja di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian terutama yang sedang belajar ini. Maaf kalau ada salah-salah, kekurangan. Nah, cek dan update terus video-video selanjutnya di 5N Chemistry. Bye-bye.